zaman hidup di zaman pertengahan. Begini, ada juga yang mengatakan ilmu politik modern itu lebih banyak adalah ciptaan negara-negara Barat yang mungkin tidak kemudian menyerap aspirasi konsep-konsep Islami. Iya, kalau kita mengutip Ibnu Qayyim al-Jauzi misalnya, muridnya Ibnu Taimiyah, kita akan tahu bahwa dia mengatakan ainama takumul adlu fasamma wajhullah, katanya. Kalau sebuah sistem itu sudah diterapkan dengan cara yang adil, maka Anda sesungguhnya telah melihat wajah Tuhan di dalam sistem itu. Nah, kalau kita bicara demokrasi modern, kita lihat hampir semua perundang-undangan di negeri kita saat ini jauh lebih rumit dan lebih kompleks daripada klaim khilafah yang tidak ada sama sekali rumusannya seperti apa. Karena itu kalau Anda tanya pakar-pakar ilmu politik kita, apakah mereka sudi untuk melirik sistem khilafah, mereka pasti tidak akan sudi lagi melihatnya. Karena memang sudah terlalu jauh. Kita bicara misalnya undang-undang pemilu. Kita bicara soal bagaimana seorang dipilih, kemudian berapa persen bilangan pembagi dan lain sebagainya. Sesuatu yang jauh sekali melampaui apa yang dibayangkan oleh Pak Ismail. Kalau kita kembali kepada konsep khilafah, itu sebuah setback begitu? Ya, sangat mundur. Oke, baik. Pak Ismail Yusanto, tadi Anda menjelaskan, Anda boleh teruskan. Sekaligus saya juga ingin Anda membandingkan bagaimana dengan negara-negara Islam seperti Arab Saudi. Itu kan juga tidak menerapkan konsep khilafah begitu ya, masih monarki. Dan juga banyak lagi negara-negara Islam lain yang tidak menerapkan itu. Kenapa itu kemudian semua memang pasca runtuhnya khilafah Utsmani 1924, kemudian wilayah Islam dikuasai oleh para penjajah dari Eropa, ya kan. Kemudian setelah itu satu persatu merdeka. Jadi negeri-negeri Islam sekarang ini sebenarnya ada negeri Islam yang muncul pada tahun 30, 40, 50, bahkan 60 gitu. Jadi ini sebenarnya fenomena baru. Fenomena yang dulunya tidak kita kenal gitu. Tapi menurut saya bukan itu yang penting. Yang penting adalah bahwa satu, saya ingin mengatakan bahwa syariah. Jadi saya juga tidak mengerti dari mana bahwa ide khilafah itu sesuatu yang tidak realistis. Syariah itu sampai sekarang masih terus dipakai, ya kan? Bahwa kemudian kita masih sulit memahami. Saya pikir mungkin sama seperti negara-negara Eropa Barat waktu itu tahun 53 itu memahami gagasan Uni Eropa. Butuh waktu hampir 40 tahun untuk mereka bisa endorse, mengabsorb, kemudian mengimplementasikannya gitu. Jadi ini sudah berapa tahun nih perjuangannya? Tahun 53 kita memulai. Tahun 2007 ya kan? Ada konferensi besar begitu ya, sampai ratusan ribu orang. Tapi sebetulnya berapa kekuatan Hizbut Tahrir di kita merasa bahwa negara? Yang bukan itu yang penting. Yang penting bahwa gagasan khilafah itu semakin hari semakin dipahami gitu. Bahwa kemudian orang-orang juga melihat ada kesulitan. Iya, kita berapa juga negara waktu yang terlibat dalam konferensi itu? Saya sudah lupa, saya pikir lebih dari 10. Lebih dari 10. Dengan berapa banyak pengikut? Hizbut Tahrir bekerja di lebih 40. Hizbut Tahrir bekerja di lebih 40 negara. Menurut saya itu tidak penting lah. Kami kan tapi saya ingin mengatakan bahwa mengenai kalau Anda katakan enggak, Pak Ismail, kalau Pak Ismail katakan bahwa konsep ini semakin lama semakin banyak dipahami, kami juga rasa perlu tahu berapa besar sih saat ini Hizbut Tahrir. Iya, saya kira para pengamat lebih tahu lah berapa besar kita. Mas Moksud yang mungkin tahu? Ya, saya kira minoritas lah ya di Indonesia. Katanya masih minoritas. Minoritas dilindungi. Itu silakan saja gitu ya, silakan saja. Bahwa sesuatu yang baru memang berawal dari yang kecil, kemudian tumbuh, dan saya kira suatu ketika kami yakin bahwa insya Allah sejarah akan berpihak kepada kami, gitu. Berpihak kepada kebenaran, yaitu tegaknya kembali syariah dan bersanding kembali umat Islam. Kalau betul bahwa khilafah itu sesuatu yang utopis, yang tidak realistis, mengapa pula kemudian George Bush, kemudian Tony Blair sampai kemudian merasa takut bahwa ini akan tegak kembali? Mengapa NIC memperkirakan bahwa tahun 2020 kemungkinan salah satunya adalah tegaknya kembali khilafah di dalam global mapping mereka gitu. Mas Moksud, ini memang dari dunia barat juga melihat ini sebagai tanda kutip ancaman begitu bagi mereka. Berarti memang perlu diperhitungkan kekuatannya. Iya, sebagai gagasan ya boleh lah. Siapa tahu nanti khilafah Islamnya terbentuk 200-300 tahun yang akan datang. Mungkin saja. Sebagai sebuah gagasan menurut saya itu sangat mungkin. Tapi saya kira kan kita tidak terlalu, umat Islam jangan dihabiskan energinya untuk berbicara hal-hal yang sebenarnya menurut saya di permukaan, bukan substansial. Karena kalau kita berbicara tentang syariat, jangan hanya berbicara permukaannya, jangan hanya berbicara kulit, tapi juga esensi dasarnya, yaitu penegakan keadilan dan lain-lain. Persoalan yang berbeda sebenarnya adalah bagaimana cara menegakkan keadilan, itu yang berbeda. Jadi syariat jangan dilepaskan dari intisarinya, dari esensinya. Syariat jangan hanya dilihat permukaannya. Karena kalau hanya melihat permukaan, saya kira umat Islam bisa terjebak.
Jadi karena itu memang dibutuhkan sebuah perangkat yang cukup memadai untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari syariat Islam. Oke. Oleh karena itu, oke. Nanti kita sambung lagi sesaat lagi dalam Forum Today's Dialogue. Pemirsa tetaplah bersama kami.